Bagian 1. Benih-benih peradaban, asal-usul di era praklasik. Kisah suku Maya tidak dimulai dengan piramida megah, raja-raja perkasa, tapi dengan pertanian sederhana. Jauh sebelum kota-kota batu besar menembus kanopi hutan, komunitas-komunitas kecil tumbuh di dataran rendah Mesoamerika. Era praklasik dari 2000 SM hingga 250 Masehi adalah masa perubahan mendasar. Kelompok pemburu pengumpul nomaden secara bertahap menetap, dimungkinkan oleh penjinakan tanaman penting. Jagung, kacang-kacangan, labu, cabai, membentuk 3 serangkai nutrisi. Revolusi pertanian ini memungkinkan populasi tumbuh dan struktur masyarakat menjadi lebih kompleks. Pengembangan saluran irigasi, ladang bertingkat, desa-desa kecil mulai menyatu menjadi pemukiman lebih besar dan terorganisir. Kehidupan di komunitas awal sangat terkait dengan siklus tanam dan panen. Ritme harian didikte oleh matahari dan musim, dan hubungan spiritual yang mendalam dengan bumi dan kekuatan alam mulai membentuk dasar kosmologi mereka. Bagian 2. Puncak Raja dan Kosmos. Kehidupan di periode klasik. Awal periode klasik sekitar 250 Masehi mengantarkan zaman keemasan, pencapaian artistik, intelektual, dan arsitektur yang tak tertandingi. Era ini berlangsung lebih dari 6 abad hingga sekitar 900 Masehi. Puluhan negara kota independen bangkit dari hutan di perintah dinasti Kuhul Ajau, penguasa suci. Tikal, Palenque, Kopan menjadi pusat kekuatan politik dan inovasi budaya. Kota-kota ini memiliki piramida kuil menjulang, istana besar untuk bangsawan, plaza terbuka luas, dan lapangan bola untuk permainan ritual suci. Sebagian besar penduduk adalah petani dan buruh, tinggal di rumah sederhana di pinggiran kota, di dusun pertanian, menanam ladang jagung yang memberi makan kerajaan. Mereka berkumpul di plaza besar untuk menyaksikan upacara keagamaan yang dipimpin raja, perantara antara dunia fana dan alam para dewa. Struktur sosial sangat hierarkis, raja, bangsawan, pendeta, juru tulis, pengrajin, pedagang, petani. Drama politik, aliansi, persaingan, peperangan langsung. Perdagangan dan diplomasi berdampingan dengan ambisi dominasi. Musuh berpangkat tinggi ditangkap untuk pengorbanan ritual. Sejarah mereka diabadikan dalam prasasti batu dan monumen. Bagian 3. Bisikan dari batu dan kulit kayu. Tulisan Maya dan keajaiban ilmiah. Maya mengembangkan sistem penulisan paling canggih di Amerika pra-Columbus. Bukan gambar sederhana, melainkan naskah logosilabik, logogram dan silabogram. Juru tulis istana mencatat nuansa bahasa, sejarah, mitologi, dan astronomi. Monumen, ambang, dan tangga menyimpan kehendak dewa dan perbuatan raja. Mereka juga menulis dalam kodeks, almanak astronomi, ramalan, dan ritual. Matematika mereka vigesimal, berbasis 20, dengan konsep nol revolusioner. Dari observatorium, mereka melacak matahari, bulan, Venus, dan bintang. Mereka memprediksi gerhana dan menghitung periode sinodik Venus, nyaris setara nilai modern. Puncaknya, sistem kalender berlapis-lapis. Solkin untuk upacara dan ramalan, Haap mengatur pertanian. Keduanya bertemu tiap 52 tahun dalam lingkaran kalender. Untuk rentang panjang, hitungan panjang mulai 3 Silitu 11 SM memastikan kronologi tepat. Di Palenque, kuil prasasti menyimpan makam Raja Pakal dan teks hieroglif panjang tentang garis keturunannya. Di Tikal, stelae bagaikan panreklame batu atas perang dan ritual. Di pasca klasik, Kukulcan mewujudkan Haap dengan 355 tangga. Penyelarasan menghasilkan ular cahaya saat equinox, perpaduan arsitektur, astronomi, dan keyakinan yang menakjubkan. Transisi ke periode pasca klasik ditandai pergeseran geopolitik hingga kedatangan Spanyol. Kerajaan ilahi selatan merosot dan runtuh. Kota-kota ditinggalkan. Populasi bermigrasi. Fokus bergeser ke Yucatan. Muncul tatanan politik dan sosial baru di dunia yang berubah. Gaya pemerintahan berbeda dan pandangan lebih internasional. Kuhul Ajau berkurang. Banyak kota beralih ke mulpal, pemerintahan berbasis dewan. Chichen Itza memadukan gaya Maya dan Meksiko Tengah, menandai kosmopolitanisme. Perdagangan menjadi mesin kekuasaan. Mereka menukar garam, madu, tekstil katun, dan kakao dengan obsidian, giok, dan bulu dari dataran tinggi. Bangkit kota pelabuhan dan pusat perdagangan kuat. Mayapan mendominasi lewat militer dan kendali jaringan dagang pesisir. Pasca klasik adalah adaptasi dan transformasi, bukan kemunduran. Keruntuhan Mayapan memecah Yucatan jadi banyak provinsi kecil. Inilah lanskap terpecah yang dihadapi penakluk Spanyol. Mengapa kota-kota besar klasik ditinggalkan tetap misteri arkeologi? Keruntuhan menyesatkan, proses panjang lebih dari 1 abad. Sinergi faktor, krisis lingkungan, politik sosial. Kekeringan berulang membuat pertanian gagal, memicu kelaparan, penyakit, perang, runtuhnya legitimasi elit.